Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Rizal Salahuddin Kusdini, dan kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasa, kita memulai belajar geografi dengan berdoa. Jadi silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, dimulai. Hari ini kita mulai masuk di bab 2 dan kita akan belajar materi tentang peta. Saya yakin kalian semuanya sudah tahu apa itu peta. Namun, tidak semuanya mengerti atau memahami apa saja sih yang terdapat di dalam peta. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang peta, pengertian peta, macam-macam peta pada hari ini. Jadi silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatan kalian agar kalian bisa lebih mudah memahami tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan saya sudah menyiapkan sebuah peta, mari kita amati bersama-sama. Oke, jadi ini adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah. Dan pada peta ini telah dilengkapi dengan simbol-simbol yang mewakili kenampakan yang ada di alam sebenarnya. Gambar yang ada di peta ini tidak 100% sama dengan kenampakan yang ada di alam, karena ada beberapa kenampakan alam yang tidak bisa digambarkan di dalam peta. Jadi hanya perwakilannya saja. Dan kita memerlukan kemampuan untuk bisa membaca atau memahami peta ini agar kita bisa memahami apa saja info yang disampaikan dalam peta ini. Dalam pembuatan setiap peta terdapat aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam penetapan setiap simbol yang ada di peta itu tidak bisa sembarangan karena ada aturannya dan peraturannya itu bersifat global. Jadi seluruh dunia menggunakan aturan yang sama. Jadi kita bisa membaca peta dari negara manapun asal kita bisa memahami simbol-simbol yang ada di peta ini. Akan tetapi tidak semua simbol yang ada di peta itu bisa disesuaikan dengan kenampakan yang ada di alam. Misalkan saja, di dalam peta kenampakan sungai itu biasanya digambarkan dengan garis dan warnanya biru. Namun, di mana kalian melihat sungai yang warnanya biru? Terutama di kota Banjarmasin, apakah ada sungai yang berwarna biru? Tidak ada. Sungai tidak berwarna biru, tapi dilambangkan dengan warna biru karena biasanya air berwarna biru. Kalau kita amati, sungai yang ada di kota Banjarmasin ataupun di Kalimantan, rata-rata warna airnya adalah kuning. Namun tetap digambarkan warna biru di peta, karena secara umum masyarakat mau lebih memahami bahwa air itu warnanya biru. Kalau di peta disamakan warnanya dengan kenampakan alamnya. Jadi misalkan karena air sungai di kota Banjarmasin ataupun Kalimantan warnanya kuning atau coklat, maka nanti misalkan di peta digambarkan warna coklat atau kuning juga. Itu mungkin nanti akan mengganggu untuk memahami penampakan alam yang lainnya. Misalkan ternyata untuk menggambarkan jalan ternyata menggunakan warna kuning juga. Jadi nanti akan ada kebingungan dalam proses membaca ataupun memahami peta. Jadi ditetapkan bahwa sungai itu secara global harus ditandai dengan garis dan warnanya biru. Dan untuk penampakan yang lainnya nanti diwakili dengan warna yang lain. Selanjutnya, peta ternyata mempunyai berbagai macam jenis, dan jenis-jenis peta tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di peta. Jenis peta yang pertama adalah berkaitan dengan komposisinya. Jadi ada dua peta. Yang pertama adalah peta umum dan peta khusus. Jadi peta umum ini biasanya berisikan tentang informasi permukaan bumi. Lalu yang kedua, tematik, itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama adalah peta kadaster atau peta yang sangat besar, yakni perbandingan 1:100 sampai 1:5000. Lalu dengan peta skala besar, yakni 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta sedang, yakni dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang terakhir adalah peta dengan skala sangat kecil atau 1:500.000 sampai 1:1 juta. Jenis peta yang ketiga adalah berdasarkan keadaan objek. Lalu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah dinamis dan statis. Dinamis itu berarti berubah-ubah, ada jangka waktu tertentu dalam pembuatan peta. Selanjutnya yang statis. Statis itu berarti tetap, tidak ada perubahan pada peta tersebut. Jenis peta yang keempat adalah berdasarkan dengan sumbernya. Jadi ada peta induk dan peta turunan.
Peta induk itu berarti berdasarkan hasil survei di lapangan. Kalau peta turunan itu berarti hasil pengolahan dari peta-peta yang sudah ada. Dan jenis peta yang terakhir itu adalah peta berdasarkan fungsi ataupun kepentingannya. Jadi ada beberapa peta yang dibuat dengan kepentingan ataupun keperluan tertentu. Contohnya adalah peta persebaran cuaca, peta persebaran ekonomi, peta dasar laut, peta persebaran flora dan fauna, dan yang lainnya. Bukan hanya jenis peta saja yang beragam. Jadi di dalam peta juga banyak terdapat instrumen-instrumen peta. Dalam beberapa buku disebutkan tentang jumlah instrumen peta. Ada yang menyebutkan jumlah instrumen peta ada 8, ada yang 10, dan ada juga yang 13. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengumpulkan nama-nama dari instrumen yang ada di peta, lalu juga penjelasannya. Jadi itu saja yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.